Hai Closeters, welcome back to Closet Hijab World YouTube channel bareng aku Vira dan aku Dila dalam series Hijab Your World, di mana kita akan ngobrolin tentang keseharian muslimah. Hari ini kita mau ngebahas topik yang berhubungan dengan finansial, yaitu sandwich generation. Bener banget, dan Closeters pun pasti udah nggak asing lagi ya Kak dengan istilah sandwich generation ini. Nah, kalau misalkan definisinya sendiri, sandwich generation itu diibaratkan kayak roti lapis gitu ya Fir ya. Jadi roti bagian atas itu orang tua, roti bagian bawah itu anak-anaknya, dan kita itu di tengah-tengah sebagai isinya. Dan kita tuh harus kebiayain orang tua, anak, dan kebutuhan kita sendiri. Bener banget. Nah, dengan ini kita tuh jadi penasaran banget ya Kak, gimana sih pandangan Islam tentang si sandwich generation ini? Terus ada perdebatan juga ya Fir tentang konsep sandwich generation ini. Ada yang setuju kalau misalkan ya udah nggak apa-apa ngebiayain orang tua, toh ada rezekinya sendiri. Bener, dan hitungannya kayak balas budi gitu ya Kak, setelah dirawat dari kecil, dibiayai dari kecil, jadi apa salahnya sih untuk membiayai orang tua juga gitu. Dan ada juga yang nggak bisa, ini tuh nggak baik juga buat anak-anaknya kita nanti gitu, jadi mata rantai ini tuh harus diputusin. Bener, agar supaya kelak nanti anak-anak kita nggak ngerasain ya Kak, jadi si sandwich generation ini gitu. Nah, jadi daripada kita bingung-bingung lagi nih, mendingan kita langsung panggil ustazanya. Sebelum lanjutin videonya, kita mau say thank you dulu buat Kose Cosmeport yang udah sponsorin video ini. Pulang hangout, jangan lupa bersihin makeup dengan tuntas ya Closeters. Yang kamu butuhin cuma Softimo Lancea Oil Cleansing. Gak cuma makeup waterproof, sel kulit mati dan komedo di kulit juga bisa diangkat loh. Produk ini juga aman digunakan bagi pengguna eyelash extension. Yuk, cek info lengkapnya di Instagram @kosecosmeport.id. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, tadi itu kita udah sempat ngobrol-ngobrol aku sama Vira tentang sandwich generation. Nah, sekarang istilah ini kan memang banyak banget nih dikenal. Kita tuh penasaran gimana sih tanggapan dalam Islam itu tentang sandwich generation ini? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita bicara tentang masalah sandwich itu kan berarti 3 lapis ya. Iya. Ada rotinya, ada dagingnya, ada rotinya lagi. Dan istilah baru nih ya yang sekarang lagi marak, sandwich generation, berarti ada sekelompok atau ada orang yang membiayai pada 3 tahapan. Membiayai atas orang tuanya, membiayai dirinya sendiri, dan juga membiayai keluarganya atau anak-anaknya. Sebenarnya kalau dalam Islam, kita mungkin melihat dalam ruang lingkup yang luas ya, dalam masyarakat sekarang ini masih banyak sih yang pada posisi sandwich generation atau dia membiayai pada 3 tahapan. Dan di dalam Islam itu boleh-boleh saja dan bahkan dianjurkan ya ketika seorang anak yang memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi orang tuanya masih dalam keadaan yang kesulitan. Jadi meskipun mungkin namanya sandwich agak kejepit gitu ya, tapi mau tidak mau dia harus membiayai dirinya sendiri, kepada orang tua dan juga kepada anak. Seimbang, tapi yang paling diutamakan adalah bagaimana ketika dia sudah berumah tangga harus membiayai keluarganya dulu. Tapi jangan lepas tangan apabila orang tuanya juga memiliki kebutuhan, kesulitan. Kewajiban seorang anak untuk tetap menafkahi kedua orang tuanya. Berarti menafkahi orang tua itu salah satu hal yang wajib dilakukan bagi anak gitu ya dalam Islam. Kalau memang orang tuanya sulit ya. Kalau dalam keadaan orang tuanya memang dalam keadaan yang perlu kita tunjang gitu. Nah itu sangat-sangat perlu kewajiban seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Tapi walaupun hukumnya wajib, tapi harus dilebih dulukan untuk membiayai anak-anak dan keluarganya dulu. Iya betul, karena kan ketika menikah ada istilah selamat menempuh hidup baru gitu ya. Nah berarti kehidupan baru itu adalah dia membiayai anaknya, membiayai istrinya. Itu yang tentu yang paling utama, karena istri dan anaknya ada pada tanggungan seorang suami. Nah orang tua tentunya juga menjadi kewajiban seorang anak untuk memberikan penghidupan anak
berkewajiban memberikan penghidupan kepada kedua orang tua. Cuma anak ini kan biasanya nggak sendiri nih. Kalau sekiranya kita misalnya seorang suami punya istri, punya anak, maka kewajiban inti dari seorang suami atau seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Tapi kalau orang tua kan biasanya anaknya nggak satu ya, mungkin 2, mungkin 3. Nah itu mungkin dikomunikasikan bagaimana perhitungannya, bagaimana nilainya, sehingga bisa tidak zolim kepada keluarga inti yang harus dia berikan nafkah. Nah, kebetulan juga nih Ustazah, kalau misalkan kita punya saudara gitu, saudara kita tuh kayak lepas tangan gitu ngebiarin orang tua. Nah, itu kalau dalam Islam gimana sih? Apakah kita harus tetap kayak nagih-nagih terus atau ya udahlah nggak apa-apa kita ikhlasin aja? Iya. Sebenarnya dalam Islam itu Al-Qur'an memang Allah sudah memerintahkan ya bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepada aku dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tua. Artinya kita bersyukur atas apa yang kita miliki, tentunya dengan kita takwa kepada Allah. Tapi juga jangan lupa untuk kita mensyukuri adanya orang tua, karena kita ada karena adanya orang tua. Nah, bentuk syukur itu bakti, berbuat baik kepada keduanya. Berbuat baik ini tentu kewajiban seluruh anak. Tapi kadang ada anak yang cuek, dia nggak mau peduli dengan orang tua. Yang rugi siapa? Bukan kita, tapi dia yang rugi. Dia nggak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau sekiranya kita punya keluarga, punya saudara yang dia terlihat lebih cuek kepada kedua orang tua, kita nasihati, kita sampaikan kebenaran. Ayo jangan lupain orang tua, kasihin orang tua sudah mendidik kita, membesarkan kita. Itu kewajiban kita mengingatkan saudara. Tapi adapun ketika dia sudah lalai, dia akhirnya nggak mau peduli, ya udah kita tetap menjadi anak yang berbakti, maka kelak nanti kebaikan akan banyak kok untuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah tadi idealnya kan seperti itu ya Ustazah. Tapi kalau misalnya ada seorang perempuan yang telah menikah, kan dia otomatis menjadi kewajibannya suami. Dan kalau si istri itu tidak bekerja dan jadi bergantung pada suami, apakah kewajibannya tetap sama atau seperti apa? Kalau dia punya orang tua yang perlu diberikan tunjangan misalkan gitu ya. Nah berarti kan kalau seorang istri tidak mendapatkan atau tidak bekerja dan dia harus memberi tunjangan kepada kedua orang tuanya, ini sih sebenarnya kasihan juga seorang istrinya ya, seorang anak perempuannya, karena dia tidak bekerja. Karena kan kalau seorang istri bekerja, seorang perempuan bekerja, maka itu adalah hak, uangnya itu hak murni bagi seorang istri. Kalau seorang suami bekerja, maka di dalam hartanya suami ada haknya istri. Jadi bukan semua hartanya suami punya istri ya, tapi di dalam hartanya suami ada haknya istri. Tapi kalau istri yang bekerja, seluruhnya itu memang punya si istri gitu. Jadi ada dalam ayat Al-Quran dalam Islam bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu kedudukannya di atas wanita. Khususnya dalam pembagian waris ya, bahwa laki-laki itu 2 bagian daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu meskipun dia sudah menikah, maka dia bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya tentu. Kemudian yang kedua, kepada ibunya, apalagi kalau ibunya dalam keadaan kesulitan. Kemudian kepada saudara perempuannya. Nah, kalau sekiranya keluarganya istri, maka tentu sangat-sangat dianjurkan kalau memang punya kelebihan rezeki untuk juga bisa menunjang keluarga istrinya. Karena subhanallah ya, karena dengan kita memberikan bantuan, itu kan bukan saja orang lain, tapi kan bagian dari keluarga, kerabat, ini insya Allah besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istri tinggal komunikasi ini kepada suami, saya nggak kerja, orang tua saya membutuhkan biaya. Dengan komunikasi yang baik, mungkin suami akan memberikan solusi. Jadi diberikan double jatah untuk orang tuanya, untuk istri, dan tentunya buat mertua berarti kan ya. Dan ya itu hal yang sangat istimewa tentunya. Mudah-mudahan dengan komunikasi baik dengan suami bisa mengatur semuanya berjalan dengan baik. Tapi apakah misalnya kewajiban si suami itu ke orang tuanya dan ke mertuanya itu porsinya sama atau apa? Ada hukum yang membedakannya atau bagaimana? Sebenarnya kalau dalam posisi orang tua sama ya, karena kita ketika menikahi seseorang maka kita pun harus mencintai orang tuanya. Tentunya kadarnya harus seimbang. Jangan mentang-mentang orang tua kita sendiri kita kasih lebih, kemudian mertua kita kasih kurang gitu ya. Apalagi dalam keadaan yang kesulitan. Cuma harus ada sifat bijaksana di sini. Sekiranya siapa di antara kedua orang tua kita, apakah orang tua kandung atau
mertua yang sekiranya lebih membutuhkan. Nah, itu bisa diambil prioritas dalam nilai pembagian. Jadi dilihatnya itu dari yang lebih membutuhkan, Betul. bukan karena orang tua dan mertua. Iya, betul. Bisa jadi orang tua kita mampu dan kita tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita bagi seorang suami. Tapi ternyata mertua kita sangat membutuhkan. Nah, kewajiban seorang mantu nih ya untuk memberikan menghidupi, menunjang atau memberikan nafkah kepada ibu mertuanya. Jelas banget, semangat ya buat para Iya, semangat. Dan insya Allah pahalanya besar banget loh itu. Pahalanya besar banget dan insya Allah nanti Allah akan ganjar pahala sedekah itu dengan berlipat-lipat ganda. Karena banyak banget kan Kak cerita ketika dia memiliki keterbatasan harta, tapi dia murah untuk memberikan bantuan kepada keluarga, kepada orang tua, maka Allah akan membuka pintu rezeki dari yang mana, dari pintu yang tidak disangka-sangka. Dan itu yakin janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau misalkan kasusnya itu orang tuanya mendesak untuk meminta sesuatu yang di luar kemampuan anak, Iya. Biasanya kita sering mendengarnya itu orang tua yang butuh akhirnya minta sama anak gitu ya. Ini yang sering kita dengar nih, anak yang durhaka kepada orang tua. Tapi ada juga orang tua yang zolim sama anak. Nah itu diantaranya. Artinya mencoba meminta di luar kemampuan si anak. Atau bahkan akhirnya orang tua ngandel nih, anaknya minta aja. Dan sekali lagi, ke orang tua minta sama anak nggak salah dan boleh-boleh saja. Tapi tolong dilihat bagaimana keadaan anaknya. Karena kan anaknya ini kalaupun memang laki-laki, pastinya dia memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya. Pastinya kan juga banyak kebutuhan ya. Dan kalau sekiranya memang sangat urgent, silahkan minta. Tapi kalau sekiranya memang kondisinya masih bisa ditahan-tahan, apalagi perkara-perkara yang sifatnya tidak urgent gitu, nah mungkin bisa dibicarakan. Karena lagi-lagi orang tua juga harus melihat bagaimana kemampuan si anak, karena kasihan kalau dipush sementara si anak punya juga beban tanggungan keluarga, istri dan anak-anaknya. misalkan minta mobil mewah, Nah, minta perhiasan. iya. Lalu perlu nggak sih anak nurutin? Nggak harus gitu. Tinggal dikomunikasikan aja dengan bahasa yang baik, dengan penolakan yang baik. Ibu, saya juga masih banyak kebutuhan dan itu bukan kebutuhan yang harian yang sangat urgent. Mobil itu kan bisa dicari solusi yang lain, kecuali kalau memang untuk perkara makan, kebutuhan hidup, nah itu harus diusahakan. Tapi kalau untuk berfoya-foya, mohon maaf, maka itu kita bisa sampaikan penolakan dengan yang baik. Berarti dari Islam nggak apa-apa gitu ya? Boleh untuk ada penolakan, karena kan tidak mau kita satu dengan yang lain menzolimi, ya. Karena kalau kayak gitu akhirnya kasihan anaknya, nanti orang tua jadi zolim sama anak, ya hati-hati. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Nah, sekarang kita jadi ngerti ya Kak, gimana sih pandangan sandwich generation dalam Islam itu. Tapi mungkin Ustazah mau ada kesimpulan sedikit yang mau disampaikan. Iya, boleh. Baik, jadi berkaitan dengan sandwich generation, di mana seseorang menafkahi pada 3 lapisan, orang tua, dirinya, dan juga keluarganya, maka memang terjadi sih pada akhir zaman sekarang. Dan satu hal yang harus dilakukan bahwa tetap kita harus memperlakukan orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Kita lihat bagaimana keadaan orang tua kita. Kalau memang perlu diberikan nafkah, perlu ditunjang, maka lakukanlah. Karena yakin itu tidak akan menyulitkan dan memberikan kesulitan, kesengsaraan pada hidup kita. Meskipun mungkin kesannya sandwich agak terhimpit, tapi yakinlah Allah itu maha kaya. Ketika kita ikhlas niat ingin berbakti kepada kedua orang tua, ingin memberikan tunjangan kehidupan kepada kedua orang tua, berserah diri kepada Allah, maka yakin Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki datang dari yang tidak disangka-sangka. Dan juga kita tetap harus melihat dan mengutamakan untuk kita memberikan nafkah kepada keluarga inti. Itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga bisa membantu closeters semua supaya nggak bingung-bingung lagi tentang sandwich generation. Bener banget. Dan Closeters bisa banget loh komen-komen tentang topik apa sih yang mau kita bahas di episode selanjutnya. Terus Closet juga punya ada YouTube channel, ada Closet Beauty, Closet Fashion, Closet Mamanias, Closet Add to Cart, Closet Step Out, dan Closet Man.
Kamu juga bisa loh jadi premium membernya Closet Indonesia yang bakal dapetin banyak banget benefit. Mulai dari spesial diskon produk yang oke-oke banget, terus ada juga giveaway tiap minggunya. Iya, terus selain itu juga ada arisan virtual di mana kamu bisa dapetin banyak banget produk yang oke-oke. Terus kamu juga bisa jadi yang pertama tahu info-info event dan ikutan eksklusif eventnya. Semuanya cuma 20.000 per bulan ya, Fir. Bener banget, caranya juga gampang banget ya Kak. Tinggal download aplikasinya Closet di App Store atau Google Play Store. Dan yang terakhir mau ngingetin juga, jangan lupa follow semua sosial medianya Closet Indonesia. Dan see you on the next video. Bye! Bye-bye!